Saudara-saudari yang terkasih, kita bangga dan bersyukur serta bersuka cita kalau diikut sertakan dalam suatu proyek besar dari pribadi terhormat atau institusi ternama. Demikian pula saat ada rencana kunjungan Paus ke Indonesia, banyak orang menawarkan diri untuk terlibat meski hanya di belakang layar. Karena dengan terlibat merasa terberkati. Karena banyaknya peminat tentu ada seleksi dengan kriteria yang sesuai dengan maksud acara. Bagaimana kalau kita dilibatkan dalam karya besar Allah yang agung, yaitu penebusan manusia? Pasti ia bukan orang sembarangan. Seleksi akan sangat ketat dengan kualifikasi yang tinggi. Allah akan menyeleksi siapa yang memiliki roh yang sama dengannya, yang pantas ambil bagian dalam karya keselamatannya. Dengan kata lain, orang yang dipilih adalah pribadi yang mempunyai chemistry yang sama agar bisa nyambung dengan Allah. Allah mencari seseorang, yaitu wanita yang akan mengandung putra Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sekian lama Allah menanti dan akhirnya menemukan Maria sebagai pribadi yang sesuai dengan maksud Allah. Maria dibuat layak oleh Allah agar keselamatan berjalan sesuai dengan rencana ilahi. Ia yang sejak awal hidupnya dikaruniai rahmat, tak berdosa, tak bernoda, agar pantas mengandung putra Allah. Dan kelak dimuliakan dengan cara berpartisipasi dalam kehidupan surgawi sang putra, yaitu dengan naik ke surga dengan jiwa dan badannya. Pada hari inilah kita merayakan misteri agung, Maria diangkat ke surga, yaitu misteri Allah yang memperkenankan manusia terlibat dalam karya keselamatan dan menganugerahkannya untuk turut dalam kemuliaannya. Misteri ini menjamin bahwa kita pun akan dibangkitkan Allah dan menikmati kemuliaannya kalau hidup kudus. Dalam Magnificat, aku mengagungkan Tuhan. Madah, kemuliaan. Maria menempatkan diri sebagai pribadi yang taat pada roh, tergantung pada Allah. Ia bersuka cita pertama-tama karena Allah memperhatikan hambanya. Dengan memilihnya secara istimewa, privilege, bukan hak dari Allah, bukan hak Maria, tetapi anugerah yang diberikan oleh Allah hingga mengalami hidup terberkati, luar biasa. Dan yang kedua, Allah telah melakukan perbuatan besar baginya dan membuatnya layak terlibat dalam karya agung penyelamatan manusia. Maka dalam Magnificat ia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Maria menyadari perbuatan besar yang dia perkenankan oleh Allah terjadi dalam dirinya. Maria adalah wanita yang dipilih Allah untuk mengandung, melahirkan, membesarkan dan menyertai perjalanan Yesus. Sabda menjadi manusia bersama dengan Santo Yosef yang juga satu chemistry, nyambung, satu roh dengan Allah. Maka mereka bisa membentuk
keluarga kudus. Padahal siapakah Maria itu? Ia adalah wanita yang sederhana, yang sungguh beriman pada Allah, seperti dikatakan dalam Elisabet. Dikatakan Elisabet dalam perjumpaan, Maria mengunjungi Elisabet. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maria tidak protes pada Allah bahwa dirinya tak mau, tak bisa, dan tak layak. Ia tak mau mengajari Allah. Apakah tak lebih baik Allah memilih orang lain? Ia tak layak menasihati Allah. Apakah tak lebih bijak jika Allah mencari wanita lain? Ia tak menolak permintaan Allah. Apakah tak lebih mulia jika Allah memakai cara lain? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Adalah penyerahan Maria pada Allah. Maria mewujudkan komitmennya yang besar dengan mendampingi Yesus sampai mewujudkan perutusan Bapa secara sempurna di atas salib. Dalam karya perjalanan menuju Golgota di bawah salib hingga pemakaman, Maria hadir di sana. Setelah itu pun Maria tetap hadir menyertai murid-murid Yesus hingga pada Pentakosta. Maria pun ada di sana. Karena bebas dari dosa dan dilindungi dari dosa, maut pun tak diperkenankan merusak tubuhnya. Hingga Maria diangkat ke surga, bukan hanya rohnya, jiwanya, tetapi juga badannya, yang menyebabkan Maria berpartisipasi dalam kemuliaan putranya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, siapakah ibuku? Yaitu dia yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan manusia. Tetapi karena belas kasihannya, Ia memperkenankan kita ambil bagian dalam karyanya agar hidup kita terberkati. Maka kalau kita diperkenankan untuk terlibat dalam karya penyelamatan Allah, dalam pelayanan di gereja atau dimanapun, bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena Allah memperkenankan kita untuk terlibat di dalam karyanya. Lektor, pemazmur, kur, asisten imam atau petugas lain, atau karya-karya lain di dalam gereja. Bukan karena Allah tidak mau, tetapi karena Allah memperkenankan kita terlibat dalam karyanya. Apakah kita bersedia atau menyediakan diri sebagai pribadi yang memiliki chemistry, roh yang sama, sehati dan seperasaan dengan Allah, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia, hingga kita dibuat layak untuk terlibat dalam karyanya. Jangan berharap kita dilibatkan Allah kalau kita tidak satu roh, tidak nyambung, tidak satu chemistry dengan Allah. Sebagaimana kalau kita kerjasama, selalu kita berharap orang itu satu chemistry dengan kita, satu roh, seperasaan dengan kita. Demikianlah untuk bekerja sama dengan Allah, dilibatkan oleh Allah, kita pun butuh memilih sehati sepikir dengan Allah. Marilah kita tingkatkan tobat kita agar rahmat kita berlimpah. Marilah kita tambahkan waktu doa kita agar makin terlibat. Mari kita makin memberdayakan diri dengan lebih aktif dalam merayakan sakramen, terutama Ekaristi dan sakramen rekonsiliasi, hingga kita makin satu chemistry dengan Allah dan Allah berkenan melibatkan kita dalam karyanya.